Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal program kreativitas mahasiswa yang sudah saya buat dengan rekan saya. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok kami yaitu pertama ada Maharani Sopiani dengan NPM 028 dan juga saya sendiri Lina Hakim dengan NPM 107. Jadi judul program PKM yang kami buat itu sendiri adalah Pyramid Pancake Roll, yaitu inovasi dadar gulung kekinian bidang kegiatan PKM kewirausahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan daftar isi, yaitu terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, gambaran umum rencana usaha, analisa produk, analisa pemasaran, kekuatan atau strength, weakness atau kelemahan, perhitungan ekonomi, aspek keuangan, metode pelaksanaan, alat dan bahan, proses pembuatan, proses pemasaran produk, biaya dan jadwal kegiatan, anggaran biaya, jadwal kegiatan, daftar pustaka, lampiran biodata ketua dan anggota, lampiran 2 justifikasi anggota kegiatan, dan juga susunan organisasi tim pelaksanaan dan pembagian tugas. Jadi bab 1, pendahuluan. Makanan ringan adalah makanan yang dikonsumsi di antara 3 waktu makanan utama. Menurut Forbes at korespondensi, Tejah Muhandri at apps.ipb.ac.id al 2015. Kriteria utama dari makanan ringan yaitu nyaman untuk dikonsumsi dan memuaskan rasa lapar dalam waktu singkat. Indonesia terbiasa mengkonsumsi jajanan tradisional sebagai makanan selingan. Jajanan tradisional yang dibuat secara turun-temurun disajikan dengan sederhana menjadikan jajanan tradisional memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti pengolahan yang tidak higienis, pengemasan yang kurang menarik, cita rasa yang kurang sesuai dengan selera generasi muda, dan umur simpan yang pendek, menurut Giantara dan Santoso 2014. Suatu makanan dapat dinyatakan sebagai makanan tradisional apabila memenuhi beberapa aspek, yaitu dari bahan pangan yang diproduksi daerah tersebut, diolah dengan cara yang dikuasai masyarakat daerah tersebut, dan memiliki cita rasa yang diterima dan dirindukan oleh masyarakat setempat. Identitas kelompok masyarakat yang mengonsumsinya dan menjadi identitas dari daerah tersebut. Menurut April et al. 2015, dan jajanan tradisional ini sendiri diduga dapat digeser oleh makanan ringan modern, karena makanan ringan modern sendiri merupakan produk yang mudah dikonsumsi, memiliki rasa yang enak, dan memiliki banyak bentuk, rasa, tekstur, serta memiliki umur simpan yang cukup lama. Menurut Valentik et al. 2018. Dan namun belakangan ini, inovasi dari kue dadar gulung kurang mengalami kemajuan. Masyarakat saat ini lebih cenderung menyukai makanan jajanan-jajanan dari luar negeri seperti jajanan berasal dari Korea. Jika masyarakat lebih menyukai, dikhawatirkan makanan jajanan tradisional itu sendiri seperti dadar gulung akan hilang dan kelestariannya di masa yang akan datang. Apalagi ditambah untuk daerah seperti Desa Protobangsan Magelang Utara, jajanan ini cukup jarang ditemukan. Dan oleh sebab itu, kelompok kami akan memulai usaha di mana usaha ini cukup menjanjikan serta untuk melestarikan jajanan kue dadar gulung di daerah Protobangsan yang terletak di Magelang Utara sendiri. Sangat jarang ditemukan pengusaha rumah memproduksi kue dadar gulung ini. Untuk usaha yang dapat dibuat dan diharapkan dapat turut serta dalam melestarikan jajanan tradisional ini. Keunggulan usaha yang kami buat yaitu seperti dengan memproduksi kue dadar gulung menjadi jajanan tradisional yang lebih kekinian. Inovasi produk kami yaitu dengan mengubah bentuk kue dadar gulung menjadi bentuk segitiga piramida, dan dengan membuat inovasi berbagai rasa untuk pasar sasaran yang akan dituju seperti masyarakat umum serta kaum milenial yang sekarang lebih menyukai inovasi makanan yang baru. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. Kue dadar gulung sendiri sebagai makanan tradisional khas Bandung yang pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang dan di dalamnya berisi parutan kelapa dengan campuran gula merah cair. Kue ini biasa dijual di pasar-pasar tradisional, toko-toko kue dengan harga yang terjangkau, dan sering juga digunakan sebagai hidangan acara resmi maupun non-resmi. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan tepung, garam, santan, juga pandan pasta untuk menambah cita rasa. Dalam pembuatan kue dadar gulung sendiri, dengan cara mencampur semua bahan adonan kulit lalu panaskan di dalam teflon.
Dadar gulung memiliki tekstur yang lembut dan kenyal saat digigit hingga tidak hanya orang dewasa saja yang menyukai makanan ini, tapi juga anak-anak yang juga turut menyukainya. Serta perkembangan zaman sekarang, pelaku bisnis banyak mengembangkan inovasi makanan kekinian yang memiliki cita rasa unik dan menarik minat siapapun yang membelinya. Seperti halnya inovasi kue dadar gulung piramida yang dibentuk segitiga dengan tampilan warna yang beragam. Hal ini pasti akan menarik minat dari semua kalangan yang tertarik atau hanya ingin penasaran, ingin membelinya. Apalagi di daerah Protobangsan, tempat pelaku usaha inovasi kue dadar gulung ini jarang ditemui dan ini menjadi poin plus untuk memasarkan produk tersebut. Lalu, pada analisa produk merupakan makanan dadar Produk itu sendiri adalah makanan dadar gulung yang diinovasi menjadi makanan kekinian. Dengan tampilan yang unik dan menarik, tidak seperti pada umumnya, dadar gulung disajikan untuk dibentuk seperti segitiga mirip piramida, dengan variasi warna-warni dan juga menarik minat semua kalangan yang ingin membelinya, karena tidak hanya memberikan variasi rasa original, tetapi juga ada rasa lain seperti coklat, keju, dan juga topping lainnya. Lalu ada analisa pemasaran. Yang pertama, kekuatan atau stretch. Pada produk ini merupakan makanan dadar gulung, diinovasi menjadi makanan kekinian dengan tampilan unik juga menarik, serta pada umumnya. Seperti tidak pada umumnya, dadar gulung disajikan dalam bentuk segitiga mirip piramida dengan variasi warna-warni menarik minat semua kalangan yang ingin membelinya. Adapun tidak hanya memberi variasi rasa original, tetapi juga rasa lain seperti coklat, keju, dan juga topping lainnya. Lalu pemasaran yang dilakukan itu secara langsung. Ada pemasaran yang secara langsung, produk yang ditawarkan langsung dengan menawarkan produk ke masyarakat luas dengan promosi produk di tempat-tempat wisata atau event seperti ekspor. Lalu ada pun pemasaran tidak langsung. Produk ini ditawarkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga lain-lain. Karena pemanfaatan media tersebut diyakini lebih simpel, apalagi banyak dari kalangan muda maupun tua memiliki akun media sosial sehingga peluang pemasaran akan jauh lebih besar. Lalu produk yang kami tawarkan cukup menarik dengan kualitas bahan premium dan pasti harga yang terjangkau. Pilihan variasi rasa beragam, membuat daya tarik dan bisa dinikmati semua kalangan muda ataupun tua. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu adanya pesaing dari produk inovasi makanan yang lain, karena banyaknya pelaku usaha dalam bisnis makanan kekinian. Lalu, produk yang cenderung tidak bertahan lama karena masa ketahanan produk yang lemah membuat pemesanan dilakukan secara open PO terlebih dahulu. Dan ini adalah serangkaian produk tak habis pakai. Seperti ada wajan teflon, mangkuk, sendok, mixer, sendok sayur, kompor gas, satu tungku, tabung gas, kotak plastik, gunting, pisau, parutan keju, talenan. Lalu ada produk yang habis pakai, yaitu seperti tepung terigu, gula merah, garam, vanili bubuk, air, coklat, keju, pisang, kelapa, santan, dan juga pewarna makanan. Lalu dalam perhitungannya, dalam 1 bulan biaya untuk membuat kue dadar gulung piramida jumlahnya itu sekitar 195.000. Lalu dikali 30 hari menjadi 5.850.000 pendapatan per bulan. Dalam penjualan ini kami untuk 1 hari itu kurang lebih 100 pak. Dalam penjualan per bulan 100 pak itu 3 juta. Dan harga dadar gulung sendiri 1 paknya itu 3.000. Jadi pendapatan kami itu 3.000 dikali 3 juta menjadi 9 juta. Dan keuntungan per bulan yaitu dari pendapatan 9 juta dikurangi pendapatan per bulan yaitu 5.850.000 dikurangi biaya operasional 5.850.000 menjadi keuntungan kami sebesar 3.150.000. Lalu dalam jangka 2 tahun kami sudah memperoleh keuntungan sebesar 75.600.000 rupiah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam memproduksi kue piramid roll pancake itu seperti ada wajan, alatnya itu wajan teflon,
mangkuk, sendok, mixer, sendok sayur, kompor gas, tabung gas, kotak plastik, gunting, pisau, dan juga parutan keju. Dan bahan yang digunakan seperti tepung terigu, gula merah, garam, vanili, air, coklat, batang, keju, pisang, kelapa, dan juga santan. Adapun dalam membuat pengemasan produk, packing produk, pengiriman produk, dan konsumen, dan juga proses pemasaran produk. Proses pemasaran produk ini seperti penyebaran produk yang dilakukan kepada kelompok atau individu dari mulut ke mulut, penyampaian langsung kepada kelompok yang dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan, seminar kewirausahaan, dan juga penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan dengan cara kepada individu yang bersangkutan, yaitu dengan penyebaran informasi secara tidak langsung dapat melalui media sosial yang biasa disebut dengan strategi atau internet marketing seperti pada media sosial yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga membuat pengemasan yang menarik. Untuk menarik konsumen, maka dalam pengemasan produk ini dibuat semenarik mungkin dengan kemasan yang berbedakan dapat menarik minat konsumen. Lokasi usaha ini direncanakan akan berlokasi di daerah Rembang, Kota Purbalingga. Promosi untuk kegiatan promosi dan pemasaran yang kami lakukan yaitu ada membuat logo brand, membuat brosur, pamflet, website, dan sosialisasi kepada warga sekitar. Mohon maaf untuk lokasinya itu sendiri ada di Protobangsan, Magelang. Baik, berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lina Hakim. Berikutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya ini terbagi menjadi 4 jenis pengeluaran. Yang pertama itu ada bahan habis pakai, kemudian sewa tempat, transportasi sepeda motor, serta biaya listrik dan wifi. Dengan total biaya sebesar 800.000. Nah, untuk bahan habis pakai sendiri itu terdiri dari bahan-bahan seperti tepung, kemudian gula merah, garam, vanili, kemudian air, coklat, keju, pisang, kelapa, santan, dan pewarna makanan. Dengan besar dana sebesar 195.000. Kemudian untuk sewa tempat itu 500.000, transportasi sepeda motor itu 100.000, dan biaya listrik dan wifi itu sebesar 100.000. Kemudian untuk jadwal kegiatan sendiri pada bulan pertama ini merupakan persiapan alat dan bahan. Pada bulan kedua dan ketiga ini merupakan proses pembuatan dari produk yang akan kami jual serta pemasaran. Nah, pada bulan keempat ini adalah pembuatan laporan. Nah, di sini ada biodata ketua dan anggota. Untuk ketua sendiri yaitu Mbak Lina Hakim, merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi. Di sini ada identitas beliau yaitu pernah mengikuti kepanitiaan pelatihan desain grafis. Nah, untuk anggotanya sendiri itu saya sendiri Maharani Sofiani yang merupakan mahasiswa pendidikan biologi. Berikutnya untuk dosen pendamping pada kegiatan kewirausahaan yang kami jalankan ini yaitu atas bimbingan dari Bu Karunia Galih Permadani. Beliau ini merupakan dosen dari pendidikan biologi. Nah, di sini tercantum ya untuk riwayat pendidikan beliau. Sini juga ada rekam jejak Tridharma PT perguruan tinggi pendidikan pengajaran beliau. Nah, di sini ada penelitian-penelitian yang pernah beliau lakukan selama ini. Nah, untuk justifikasi anggaran kegiatan ini terbagi menjadi bahan tak habis pakai, serta bahan habis pakai dan biaya bahan, sewa, transportasi, dan lain-lain. Untuk bahan tak habis pakai ini, jumlah total yang diperlukan sebesar 915.000, yang terdiri dari
alat-alat ya, sebagian. Yang pertama itu ada wajan, mangkuk, sendok, mixer, terus sendok sayur, kompor gas, tabung gas, kotak plastik, gunting, pisau, parutan, kemudian talenan, panci, stiker, dan plastik kemasan. Kemudian di sini ada bahan habis pakai yang diperlukan sebesar 195.000. Berikutnya di sini ada biaya bahan, kemudian sewa, transportasi, dan lain-lain. Dengan dana yang perlu diperlukan sebesar 800.000. Kemudian untuk susunan organisasi dari tim pelaksanaan dan bagian tugas itu, yang pertama, Mbak Lina ini berperan sebagai manajer produksi, di mana mengawasi jalannya produksi, kemudian manajer promosi yang mempromosikan produksi perusahaannya. Kemudian Mbak Maharani itu saya sendiri berperan sebagai manajer keuangan, mengawasi keluar masuknya uang dan serta risk. Kemudian manajer promosi mempromosikan produk usaha. Nah, di sini dilampirkan juga surat pernyataan ketua pelaksanaan dari Mbak Lina Hakim. Nah, itu saja presentasi dari proposal kewirausahaan yang akan kami lakukan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.